Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat gantang di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga aktivitas kita kemudian akan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat gantang yang sedang ada masalah, mudah-mudahan masalahnya segera terurai. Sahabat-sahabat gantang yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Sahabat gantang yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Baik sahabat gantang semua, jadi kita hari ini atau saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Ini biar pertandingan sepak bola ini sudah melewati masa-masa apa tuh, kalau di sepak bola tuh masih banyak pesertanya ya di awal-awal kompetisi. Kemudian semifinal, kemudian sampai udah menjelang detik-detik final. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sampai membangunkan istri-istrinya, membangunkan anak-anaknya ketika di akhir-akhir Ramadan itu. Berarti ada sesuatu yang sangat istimewa sekali di akhir bulan Ramadan. Apa yang istimewa di akhir Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi Allah menurunkan para malaikatnya di malam Qadar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang bahkan kalau saja malaikat yang turun ke alam dunia ini dalam bentuk fisik, misalnya dalam bentuk kerikil batu, maka dunia ini akan penuh sesak dengan kerikil batu, seandainya gitu ya, seandainya. Tapi karena ini tidak dalam bentuk fisik, itu sangat luar biasa. Dan orang suka salah menerjemahkan juga terkadang. Mereka menerjemahkan bahwa Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Padahal kalimatnya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Disitulah saat-saat di mana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di awal saya minta yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan. Pokoknya segala hajat kita ya, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Itu adalah hajat-hajat kita. Dan itu adalah hajat-hajat yang biasa dalam menjalani kehidupan. Nah, mudah-mudahan hajat kita ini bisa tercapai dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat luar biasa, yaitu di saatnya Lailatul Qadar itu. Terus apa saja sih yang harus kita lakukan pada saat kita berada di situasi malam Lailatul Qadar ini? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah itu pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku malam tersebut berada di dalam malam Lailatul Qadar atau situasi Lailatul Qadar, apa yang harusnya aku ucapkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Quli, wahai istriku tercinta, maka engkau ucapkanlah, Allahumma," kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya. Dalam satu riwayat yang lain, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni," tanpa menggunakan karim. Silahkan kita amalkan itu. Jadi di malam-malam atau di saat-saat menjelang akhir Ramadan ini, banyak-banyaklah kita untuk membaca doa
Seperti yang direkomendasikan oleh Rasulullah tadi, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu kalau kita baca bersama-sama. Kemudian kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu doa yang senantiasa kita baca gitu ya. Pada saat di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa kita juga kemudian banyak mendoakan orang tua kita, baik yang ada maupun yang sudah tidak ada. Dan juga kita banyak menambahkan sholat-sholat sunnah. Itu. Jadi sholat-sholat sunnah kita yang mungkin selama ini belum kita kerjakan, entah itu sholat tahajud ya. Cuma syaratnya jika kita ingin bertahajud, kita harus tidur dulu sebentar ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi kita tidur dulu kalau kita mau tahajud. Kalau kita mau qiyamul lail saja, dari mulai tarawih terus kita mau qiyamul lail, silahkan. Banyak sholat-sholat sunnah ya. Kita sejak dari TK dulu sudah diajarkan. Sholat sunnah banyak macamnya, mengikut sholat fardu rawatib namanya. Mohon kemudahan ayo sholat duha, bila bepergian sholat safar sebelumnya. Bila masuk masjid tahiyatul masjid, dan di tengah malam sholat tahajud 2 hari raya. Sunnah sholat id, sholat istikharah, mohon petunjuk. Tuh, kalau kita lagi bingung mau milih siapa, nah itu kita sholat istikharah ya, minta petunjuk. Meminta hujan, sholat istisqa, terjadi gerhana, sholat gerhana. Sholat tarawih di bulan puasa. Sholat tarawih berarti hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada di luar Ramadan. Tapi kalau qiyamul lail ada di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sholat tarawih di bulan puasa, sholat mutlak tak ditentukan waktunya. Itu sholat-sholat sunnah banyak lah macamnya ya. Itu yang tersebutkan. Ada juga yang tidak tersebutkan dalam lagu tersebut. Itu untuk memudahkan saja bagi kita memanfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Sayang sekali kalau kemudian di akhir Ramadan ini sampai dengan Ramadan ini berakhir kita tidak mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas ketika kita sudah berusaha maksimal, berupaya maksimal, kemudian Allah berikan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita memanfaatkan detik-detik Ramadan tahun ini. Karena apa? Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita masih hadir. Tidak pernah ada yang bisa menjamin itu semua. Dan ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir sampai dengan akhir Ramadan ini, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ada hajat, silahkan sampaikan hajat kita kepada Allah. Kalau itu kita ada kebutuhan kepada Allah, sampaikan itu. Ada orang ditanya begini, kenapa sih udah akhir Ramadan ente cuek-cuek aja? Nah ini kenapa sampai terjadi orang yang seperti ini adalah karena itu adalah orang-orang yang gak butuh sama Allah. Orang-orang yang gak butuh untuk ditolong sama Allah. Tinggal kita kembali mengingatkan kepada diri kita. Apakah kita adalah termasuk orang-orang yang tidak butuh pertolongan Allah? Atau kita masih butuh pertolongan Allah? Maka kalau kita termasuk kategori orang yang butuh kepada pertolongan Allah, manfaatkan Ramadan terakhir ini. Edisi 10 hari di bulan Ramadan terakhir adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis sahih Muslim, itu mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah menjauhi istri-istrinya, bukan artinya dia tidak banyak tidur, tapi banyak beraktivitas, banyak bermunajat kepada Allah. Dan Rasul membangunkan istrinya, membangunkan anaknya untuk kemudian menengadahkan tangannya berdoa mohon kepada Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Sudah diberikan fasilitas istimewa, dimaksum sejak masa hidupnya, terhindar daripada dosa dan maksiat, melakukan usaha yang maksimal seperti itu. Apalagi kita yang banyak salahnya, yang banyak kurangnya, yang banyak dosanya. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaksimalkan usaha-usaha kita dalam mengisi akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan tayangan ini
akan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, sehingga kemudian pasca Ramadan ini kita akan semakin baik. Semakin baiknya kita ditujukan dengan semakin baik perilakunya, semakin baik kehidupannya, yang tadinya masih agak sulit, agak murung, kembali jadi ceria, kembali jadi bahagia. Yang tadinya belum dapat jodoh, nanti pasca Ramadan juga dapat jodoh. Yang belum dapat pekerjaan, nanti pasca Ramadan dapat pekerjaan. Yang masih apalagi galau-galau, pasca Ramadan akan bahagia. Sehingga kita akan menyongsong Idul Fitri nanti dengan penuh kebahagiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.